dengan rumusan-rumusan tadi yang banyak tadi, ada Kodima, ada MKCK, ada Kinto, ada kepribadian, ada PHIBM, langkah 12 dan seterusnya, maka pilar kita itu sebenarnya adalah ini. Satu, Quran, Sunnah sebagai rujukan utama. Kalau dalam manhaj tadi kan dikatakan kita ini tidak menisbatkan diri pada madhab tertentu kan, tapi bukan berarti anti terhadap madhab. Yang kedua, kita punya identitas gerakan yang sebenarnya ini kurang nih. Islam, dakwah, dan tajdid itu rumusan lama. Kalau kita baca dalam risalah Islam berkemajuan itu sudah tambah. Ada namanya identitasnya adalah sebagai gerakan ilmu dan gerakan amal. Artinya secara resmi itu dicantumkan. Tapi identitas lama kita kan sebagai gerakan Islam, sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan sebagai gerakan tajdid. Salah satu konsekuensi tajdid adalah keberanian mengkoreksi putusannya sendiri. Jadi kalau ada dalam sebuah forum muswil tarjih di Jawa Tengah itu ada pimpinan daerah yang mengatakan kok tarjih kok orang konsisten. Biar putusan ini kok saiki ngene lho, justru itu konsisten, Pak. Karena resiko tajdid itu adalah konsisten berani melakukan pembaruan. Kalau putusan lamanya keliru ya harus diperbaiki. Itu konsisten. Coba yang majelis taslim itu sudah baca. Coba apa putusan Muhammadiyah mengenai hukum takluk? Itu sih nanti mau dari mana? Apa hukum takluk? Permanen pura. Takluk ya takluk. Ada permanen di sini. Mubah. Tapi itu putusan tahun 2003. Dan dikoreksi pada tahun 2013 menjadi haram. Apa hukum bunga bank? Mubah. Ayo. Mubah. Iya kan? Coba Anda baca Tarjih Biro Desa tahun 86. Kan dikatakan dibagi 3. Satu, dia haram jika konvensional milik swasta. 2, mubah konvensional milik negara, halal jika bank syariah. Putusan itu direvisi tahun 2014. Semuanya haram kecuali bank syariah. Tapi sekarang berubah lagi karena keluar dari BSI kan. Ini padahal belum ada fatwanya dari Tarjih ini. Akhirnya kerjasamanya dengan bank tempat saya karena nggak ada bank syariah yang laku, akhirnya kembali ke konven. Apa itu inkonsisten? Bukan, itu konsisten. Tajdid itu resikonya seperti itu. Kayak misalnya begini, kalau panjenengan baca fatwa Tarjih kan, sebenarnya forum begini nggak boleh. Harusnya ada hijab itu, yang perempuan itu sendiri, yang laki-laki sendiri. Jadi kayak pengajiannya Ustaz Khalid Basalamah lah kira-kira begitu. Itu fatwa Tarjih di awal-awal berdiri seperti itu. Tapi sekarang berubah lagi. Nah, itu contoh lah, contoh sederhananya begitu. Kemudian karakter gerakannya itu adalah moderat atau wasatiyah, tengah-tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Misalnya rumusan negara Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah itu kan intinya ingin menempatkan Indonesia itu bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler, kan di tengah-tengah. Negara yang punya nilai-nilai agama tanpa harus dibungkus dengan formalisasinya. Nah, itu kan tengah-tengah. Dalam banyak putusan Muhammadiyah itu sesungguhnya amat sangat tengah-tengah. Kemudian non politik praktis sampai sekarang masih bertahan, ujiannya terus saja. Sebenarnya tidak hanya Masyumi. Kalau panjenengan ingat sejarah Parmusi, kan Pak Jarnawi Hadikusumo itu kalau tidak salah, jika bukan ketua umumnya pernah jadi sekjen ya, meskipun partai itu kemudian tidak berlanjut. Pernah, padahal dia adalah pimpinan pusat pada saat itu. Kemudian PAN misalnya, lalu yang terakhir Partai Umat dan seterusnya, itu kan ujian-ujian politik, tapi kita tetap dalam dia. Kemudian
cara pendekatan agamanya adalah rasional saintifik salah satunya ya, selain pendekatan yang lain. Kalau kita kenal dengan istilah bayan, burhan dan juga irfan. Saya tidak tahu Bapak Ibu yang pakar dalam urusan ini. Sependek pengetahuan saya, Tarjih sampai sekarang juga tidak menetapkan batas-batas yang disebut dengan irfan itu apa. Jadi kerangkanya paling belum jelas di antara tiga pendekatan itu. Kalau bayan sudah jelas, burhan jelas, itu sampai irfan, sampai sekarang rumusan bakunya saya belum baca. Kemudian yang terakhir adalah aum sebagai bagian dari institusionalisasi agama. Jadi penerjemahan ideologi-ideologi tadi Bapak Ibu sekalian dalam konteks Muhammadiyah adalah diwujudkan salah satunya dalam bentuk aum sebagai bagian dari institusionalisasi agama. Ini bahasa antropologi sebenarnya. Kalau di teman-teman itu kan institusionalisasi agama itu yasinan 7 hari gitu kan, kemudian tibaan, manakiban, tapi mereka jadi kaya sekali Pak. Mereka itu yasinan hilang sih duit tahlilan, tahlilan hilang sih duit manakiban, manakib hilang sih duit mujahadah hilang masih duit khol, sih duit pitung dino, matang pulau, nyatus, nyewu, 500, 2,5 banyak. Pertanyaan kita, nek Muhammadiyah kehilangan kuliah subuh sih duit apa? Jadi kalau kuliah subuh ahad pagi hilang, berdewi silang apa ini masalahnya? Apa ya? Nah itu mereka punya instrumen yang buat silang. Maka mestinya aum kita ini iklimnya sudah harus mulai digeser dari iklim akademis menjadi iklim ideologis. Ya kalau iklim akademis itu hanya menghasilkan lulusan yang tidak ada garansi mereka menjadi bagian dari persyarikatan. Tapi kalau kita ubah menjadi iklim ideologis misalnya, maka ada jaminan. Kalau memang kita coba berpikir saja, insya Allah akan ada jaminan lulusan kita ini ya benar-benar menjadi Muhammadiyah. Kalau kita baca bagaimana konsep Kiai Dahlan awal mendirikan lembaga pendidikan kan sebelum Muhammadiyah lahir kan sekolah sudah lahir tahun 1911 gitu. Baru berdiri Muhammadiyah 1912. Itu coba nanti di dalam itu pikirannya jauh lebih cerdas daripada MBKM. Miliknya Nadiem Makarim jauh kita konsepnya sebenarnya secara falsafah luar biasa. Saya ingin tidak kita dalami dengan baik. Saya kira itu sebagai pengantar Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah memberikan pencerahan yang luar biasa. Saya kira masih ada waktu Bapak Ibu sekalian. Kami berkesempatan untuk berdiskusi ya guys. Masih ada waktu sekitar mungkin 15 menit kalau kita sampai jam 9.30. Baik Bapak sekalian, silakan yang ingin melontarkan diskusi. Kita masih ada waktu untuk berdiskusi pagi hari ini. Beliau sudah menyampaikan luar biasa dan jangan lupa like and subscribe. Ya, ini live ya. Jadi biasanya beliau itu di YouTube, kemudian kita harapkan nanti bisa mengaksesnya. Terakhir Gus, saya membaca tulisannya itu adalah Muhammadiyah garis luas. Luas atau mulus? Luas ya. Jadi ini salah satu mungkin tema yang mungkin relate dengan yang sekarang, bahwa gerakan Muhammadiyah gerakan tajdid yang dinamis, itu artinya juga luas gitu ya. Nah, silakan, monggo silakan yang ingin melontarkan diskusi karena masih ada waktu sekitar 15 menit sebelum kita nanti menginjak acara selanjutnya. Kalau nggak ada, silakan semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin bertanya, Gus. Ya. Itu quotes yang terakhir, mohon pencerahannya. Tetap menjadi Muhammadiyah tanpa membenci yang lain. Mungkin bisa memberikan dua pandangan bagi kita semua yang ada di sini. Syukron. Saya menulis ini sebenarnya karena membaca
cara pendekatan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang tidak langsung berorientasi pada fikih. Kalau kita baca sejarah, Dahlan itu tidak menggunakan kosakata TBC. Jadi Bapak Ibu, kosakata TBC itu baru muncul setelah lahirnya Majelis Tarjih. Jadi memang terminologi itu tidak pernah dipakai oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mungkin dugaan saya ada banyak kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah ini sebagaimana penjelasan Pak Munir Mulhan, ya, Profesor Munir Mulhan ketika saya berkunjung ke rumah beliau. Karena memang fokus gerakan pembaharuan Kiai Dahlan pada saat itu bukan pada persoalan fikih, tapi pada persoalan sosial. Jadi ada satu buku yang ditulis oleh teman-teman Ansar itu judulnya KHR Ahmad Dahlan, ya, Kiai Haji Raden Ngabei Ahmad Dahlan, yang dalam buku itu disebutkan, ini 2013 sudah terbit buku ini. Dalam buku itu disebutkan Dahlan itu yang terlalu liku, ya kunut, kira-kira begitu. Artinya ubudiyahnya adalah ubudiyah sebagaimana teman-teman tetangga sebelah, teman-teman NU. Nah, karena memang pendekatan Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan pendekatan fikih langsung bid'ah, langsung tahayul dan seterusnya. Kalau seperti itu, tentu Kiai Haji Ahmad Dahlan akan ditolak. Bahkan coba bisa dibayangkan bagaimana mungkin Muhammadiyah bisa masuk ke jantung keraton, yang keraton merupakan gudang khurafat terbesar di Jawa Tengah, kira-kira di Jawa bahkan, kan? Bisa dibayangkan bagaimana mungkin Kiai Dahlan bisa masuk ke sana. Bahkan sampai sekarang kan pengajian Tarjih Muhammadiyah itu masih ada di Masjid Kauman, Yogyakarta. Karena pendekatan Dahlan bukan langsung pendekatan fikih, tapi pendekatannya lebih pada pendekatan pembaharuan sosial. Jadi kenapa agama itu menjadi sangat mekanistik, menjadi rumit, menjadi terlalu rigid, menjadi berat dijalankan oleh kaum muslimin pada saat itu? Maka gimana menampilkan wajah agama itu yang ringan, yang enteng, yang mudah dikerjakan. Jadi arahnya kan ke sana. Dan spirit Dahlan adalah bukan spirit untuk membenci kelompok lain, ya. Saya kira kalau itu diwarisi, kalimat ini saya anggap mewakili diri saya bahwa tetap dalam kondisi apapun itu tidak boleh luntur dalam bermuhammadiyah, meskipun tidak harus sentimen terhadap kelompok lain. Jadi kalau gara-gara tambang kita kemudian luntur bermuhammadiyahnya, berarti kan iman kita hanya setebal persoalan tambang, kan? Saya yakin kan iman kita lebih tebal dari itu. Saya kira itu maksudnya. Terima kasih. Terima kasih Gus. Masih ada lagi? Satu lagi, moga Prof. Terima kasih, menarik sekali. Saya tadi nama saya nambahin tentang yang tadi TBC Majelis Tarjih tadi. Jadi munculnya Majelis Tarjih dan yang dikatakan memang kering dari nuansa kultural itu maksudnya munculnya TBC tadi itu setelah munculnya Majelis Tarjih, dan Majelis Tarjih itu pengaruh Muhammadiyah gaya Sumatera Barat atau Padang, yang di sana itu kental pengaruh paderinya, dan paderi itu pengaruh dari Wahabi. Jadi alur dan Islam Muhammadiyah itu lahir di Jogja, katakanlah awal-awal dibesarkan di Sumatera Barat, dan Haji Rasul dan Haji Rasul ayahnya Hamka. Tadi ada dua di sana, Abdul Karim Amrullah dan Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Jadi Abdul Karim Amrullah itu ayahnya Hamka, kemudian Hamka menjadi Abdul Malik Karim Amrullah, dan beliau kedua-duanya adalah ulama Muhammadiyah. Dan Abdul Karim Amrullah yang itu adalah yang mengenalkan Muhammadiyah di Sumatera Barat, dan saat itu Sumatera Barat karena sudah sangat kenal dengan pengaruh Wahabi dengan adanya gerakan paderi itu, maka Muhammadiyah sangat mudah diterima di Sumatera Barat, dan efeknya Muhammadiyah gaya Sumatera Barat atau Padang itu terkesan sangat Wahabi, dan itu
karena Wahabi itu dengan TBC itu sangat kuat, antinya TBC, khurafat takhayul, bid'ah khurafat takhayul itu, dan itu dibawa ke Muktamar Muhammadiyah yang keberapa itu di mana itu yang melahirkan Majelis Taklim, dan sejak itulah maka Muhammadiyah lebih kental nuansa fikihnya yang anti TBC tadi, dan nuansa kulturalnya dari terkesan semakin kering dan tanda petik konfrontasi dengan saudara kita yang 26 itu tahun 26 di masyarakat Jawa itu terasa kontroversi bukan kontroversi benturannya gitu. Jadi memang itu setelah lahirnya Majelis Taklim, dan itu memang ada teman saya yang juga katakan ya tokoh ulama NU gitu, dia memang mengatakan itu pas saat di jenis biar Muhammadiyah itu orang menduiti yang asli ini kan ya. Itu gara-gara orangnya Majelis Taklim. Majelis Taklim itu tokoh Sumatera Barat kok nyambung dengan apa yang saya tahu itu. Jadi ketika almarhum Profesor Ahmadi itu ujian terbuka disertasi beliau tentang Muhammadiyah, beliau ditanya oleh penguji beliau waktu itu, yang Anda sampaikan itu adalah Muhammadiyah gaya Jogja, yang Anda katakan kultural dan sebagainya. Bagaimana dengan Muhammadiyah gaya Sumatera Barat? Ternyata sangat berbeda. Jadi Muhammadiyah gaya Sumatera Barat memang sangat formalis, legalistik, fikih tadi. Dan Muhammadiyah yang gaya Jogja yang dibawa oleh Kiai Dasar ternyata sangat berbeda. Jadi itu memang terasa nuansa itu, dan Muhammadiyah gaya takjil yang Sumatera Baratan itulah yang kemudian dicangkok oleh teman-teman kita MTA. Terima kasih. Ya, itu muktamar tahun 1927. Muktamar ke-16 atas usulan Kiai Haji Mas Mansur. Kenapa lahirnya Majelis Takjil dari mana? Jadi sudah jauh hari, bahkan itu sudah sekitar 5 tahun kalau tidak salah, 4 atau 5 tahun pasca meninggalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak tahu kalau kemudian ada Majelis Takjil. Ya, tapi semua paradigma itu kan sebenarnya sudah kembali tergeser ketika dari Tanwir Denpasar tahun 2002 ketika lahirnya dakwah kultural Muhammadiyah. Maka meskipun sebenarnya secara hidden TBC itu tetap kita bawa dalam dakwah-dakwah Muhammadiyah, tetapi sebagai sebuah simbol dan identitas itu sudah diubah. Jadi kita lebih soft. Sebenarnya sudah begitu, karena sudah lama. Makanya pasti tidak ada orang Muhammadiyah mengatakan Maulid bid'ah, tidak ada. Mestinya tidak ada. Mungkin kayak bersambut gitu. Saya menulis disertasi ujian tahun 2008 di Jogja. Saat itu mendapat istilahnya apresiasi dari para penguji kami, termasuk dari Profesor Amin Abdullah, yang disertasi saya itu nilai kesehatan mental kalau jiwa sudah mental. Nilai kesehatan mental kalau jiwa sudah mental. Di situ saya juga sebagai seorang Muhammadiyah, saya juga menggunakan pendekatan kultural Jawa dan memahami Islam, dan itu oleh Prof. Amin Abdullah diapresiasi dari para penguji juga, Profesor Muhammad Al-Makhluk, Profesor Abdullah, Profesor Sayuti, Profesor Trihantan dan seterusnya, dan beliau adalah tokoh-tokoh media sangat mengapresiasi pendekatan saya yang kultural itu, dan itu pada satu sisi memberi nuansa bagaimana ternyata orang Muhammadiyah juga harus bisa berpikir yang sangat kultural, dan saya terinspirasi juga dengan tadi yang banyak dari dua itu. Oke, terima kasih Prof. Saadi atas tambahan dan pencerahannya. Sekali lagi terima kasih Gus Duran atas materi pada pagi hari ini. Aplaus buat penjelasan kepada baik Bapak sekalian, usai sudah tema pada pagi hari ini sebagai materi terakhir kegiatan Badrul Arwah kita. Bapak sekalian,
yang luar biasa dari kemarin. Sekali lagi aplaus kesehatan buat kita semuanya. Musdalifah tempat singgah dari Arafah, memakai pakaian ihram saat berhaji. Muhammadiyah Salatiga memang luar biasa. Baitul Aqab bersama Prof Saadi. Biasa. Sekali lagi terima kasih keseruan. Nasrullah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kenangan